Oke, teman-teman semua, terima kasih ya sama Kak Eke yang udah menyampaikan presentasi tentang materi kita pada malam hari ini tentang SDGs. Nah, mungkin kita akan buka sesi tanya jawab dari Kak Abi. Untuk Kak Abi, silahkan di-unmute dulu suaranya. Silahkan langsung bertanya. Kak Abi, Ya, halo. oke? Oke, ya silakan Kak. Ada suaranya? Iya, Ada Kak, ada Kak. Oke, saya orangnya. Oke, bentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih ya moderator udah mempersilahkan saya untuk bertanya. Sama-sama Kak. Jadi gini Perkenalkan Kak. diri dulu ya Kak dan dari Oh iya. mananya. Saya di Tejakala Sana dipanggil Abi dari UMJ. Oke. Oke. Ya. Peminatannya apa Kak? Oh, saya peminatannya K3. Oke. Silakan Kak. Oke, makasih. Jadi gini Kak, kan baru-baru ini Indonesia sebagai tuan rumahnya Global Health Security ya. Nah, itu apa sih hubungan antara Global Health Security dengan SDGs yang secara globally itu kayaknya ada sedikit persamaan kayak gitu. Nah, itu hubungannya tuh apa ya Kak? Gitu. Itu aja sih Kak. Kasih. Oke. Udah jelas pertanyaannya Kak Eke? Hubungan SDGs dengan Global Health Security. Oke. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Yohan. Mungkin Kak Yohan boleh di unmute suaranya. Baik, terima kasih. Kak, videonya kalau bisa boleh di ini kan, di on kan dulu, biar kita lihat yang mana yang bertanya. Oke, silakan Kak. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yohan Jimenez dari Universitas Nusa Cendana, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang ingin saya tanyakan di sini, salah satu capaian SDGs itu berkaitan dengan HIV/AIDS. Apakah kakak pemateri setuju terkait dengan kebijakan penutupan lokalisasi di Indonesia? Karena penutupan lokalisasi sendiri akan berdampak kepada tes VCT, itu tes HIV/AIDS. Menurut kakak sendiri bagaimana dampaknya itu? Apakah akan terjadi terjadi dampak serius terhadap penjangkauan tes VCT ini terkait dengan kebijakan penutupan lokalisasi? Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Yohan. Untuk Kak Eki, oke, udah ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Masih kita tunggu ya, satu orang lagi yang ingin bertanya. Silakan kepada teman-teman ketikkan di chat kita, di room chat kita, saya untuk penanya terakhir. Oke. Ada dari Farah. Untuk Farah, silakan langsung ditanyakan. Di unmute dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Iki, di sini para punya pertanyaan. Jadi ini kan kita sebagai mahasiswa mempunyai peran. Hai Kak Iki. Kak Farah, suaranya belum jelas. Halo Kak. Kurang jelas suara Farah. Halo. Belum. Farah boleh izin ambil. Kurang kedengaran Farah. Oke, silakan Farah. Sebentar Kak, kata Farah mau ambil handsfree ya? Oke.
Sebentar ya Kak Ike. Yes. Mungkin suaranya kurang jelas dari Farah. Kita tunggu Farah sebentar dulu. Eh, Halo Kak, sudah kedengaran? Oh iya ya. udah. Ya. Mohon maaf Silakan. sebelumnya. Jadi gini Kak, kita kan sebagai Kenalkan diri mahasiswa, dulu Farah. iya maaf. Jadi perkenalkan, nama saya Farahin. Saya dari Surabaya, dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Ya silakan. Jadi gini Kak Ike, kan kita sebagai mahasiswa pastinya punya andil lah dalam pencapaian SDGs tersebut. Nah, untuk saat ini sejauh mana sih kira-kira pencapaian Indonesia dalam SDGs tersebut juga? Mungkin nanti upaya Indonesia ini sudah mencapai berapa persen dalam pengoptimalan untuk tercapainya SDGs di 2030. Seperti itu, Kak. Apakah jelas, Kak? Iya ya. Oke, udah. Oke Terima kasih, Kak, Farah. sebelumnya. Ya, Oke, sama-sama Farah. Baik Keke, ini udah kita kumpulkan 3 pertanyaan. Mungkin kita lanjutkan sama Kak Eke untuk menjawab pertanyaan yang pertama dari Kak Abi, yaitu tentang ini tentang hubungan SDGs dengan Global Health Security ya. Mbak Eke, silakan. Makasih Abdi dari UMJ ya. Tentang SDGs dengan Global Health Security. Jadi baru minggu kemarin itu Indonesia menjadi tuan rumah dari Global Health Security GHSA di Bali lokasinya. Nah, jadi GHSA itu kan salah satunya adalah respon cepat penyakit infeksi di tingkat global. Oh, teman-teman tahu, di beberapa tahun terakhir ini Global Health menjadi isu yang hangat. Jadi ternyata kesehatan manusia itu nggak cuma berhubungan dengan manusia itu sendiri, tapi dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Kayak gampangnya kayak kalau misalkan kita demam berdarah, itu kan salah satunya faktornya dari nyamuk ya. Gitu. Nah nyamuk itu kan itu berkembangnya karena faktor lingkungan. Gitu. Jadi sejauh mana faktor lingkungan itu mempengaruhi terjadinya penyakit. Nah, ini nyambung banget dengan SDGs. Jadi, kalau di SDGs itu, dari 17 goal, tadi kan yang udah jelas-jelas berhubungan dengan kesehatan, tadi ada 4 goal. Nah, dari 4 goal ini, dan itu nggak berdiri sendiri di SDGs. Jadi, di SDGs ini nggak cuma ngomongin manusia, tapi ngomongin alam sekitar. Kenapa? Karena banyak banget penelitian yang mengatakan bahwa kehidupan manusia itu terlebih dari aspek kesehatannya. Kalau kita tahu determinan kesehatan, health determinan itu datangnya juga dari lingkungan. Jadi konsepnya sama bahwa dunia tuh mengakui bahwa ternyata lingkungan itu berpengaruh kepada kesehatan. Sama kayak di konsep SDGs, sejauh mana orang mau sehat kalau akses air bersihnya misalkan nggak ada, sejauh mana orang bisa menghirup udara yang segar sehingga paru-parunya bagus, banyak O2-nya, tapi hutannya nggak ada, pohonnya nggak ada. Gitu. Jadi selain di aspek kesehatan, SDGs juga ngomongin tentang aspek-aspek lain di luar kesehatan, sama seperti konsepnya global health. Jadi ini sejalan, dan juga di global health itu dia kan multi stakeholder ya. Jadi dunia sekarang udah berkembang, jadi konsep-konsep ini menjadi hal yang umum. Kayak di SDGs kita ngeliat tadi kan no one left behind. Jadi semuanya itu bermitra. Ada konsep kemitraan. Nah, di GHSA ini juga ada konsep kemitraan. Ada multi stakeholder. Yang nentuin itu bukan cuma WHO, tapi WHO ini dia ngajak FAO misalkan dari segi makanannya. Terus juga
ada World Organization for Animal Health gitu. Jadi ternyata urusan kesehatan itu nggak cuma diurusin sama bidang kesehatan, nggak cuma diurusin dan kerjaan anak kesehatan, tapi bidang-bidang yang lain juga berpengaruh nih. Kan di sini ada biologi, pendidikan, dan lain-lain. Nah, itu berpengaruh nih. Gitu. Nah, terus yang kedua itu dari Bang siapa namanya? Pertanyaan kedua ya, Mbak Eke. Ya, Itu dari Yohan ya? Yohan dari iya. NTT ya? Apa dari Uncen? Iya, dari Bang Yohan. Apa nih Kak? Iya, dari Uncen. Untuk Iya. Bang Yohan ini tentang SDGs, poinnya tentang HIV/AIDS, tentang lokalisasi dan VCT, voluntary test ya untuk tes HIV. Jadi sebenarnya kalau kita coba melihat dari helikopter view, lokalisasi ini misalkan kalau misalkan dari segi orang HIV itu jelas dia ada populasi beresiko di suatu wilayah, enak tuh intervensinya. Jadi misalkan mau VCT tinggal datang ke wilayahnya, terus juga VCT, terus juga mau promosi kesehatan tinggal datang ke wilayahnya. Jadi targeted sektornya udah jelas, wilayahnya udah jelas gitu. Tapi kita juga nggak bisa melihat saklek gitu. Kita cuma spotlight ke sisi itu, tapi ada berbagai sisi yang memang perlu kajian lagi. Apakah lokalisasi ini memang perlu atau enggak gitu. Nah, kalau misalkan di daerah di DKI Jakarta, misalkan setahu saya, kalau misalkan di beberapa puskesmas untuk visitingnya itu ada program namanya Doklink. Jadi ini nih untuk mahasiswa Kesmas kan ada surveillance HIV/AIDS ya. Jadi kayak dari puskesmasnya pun ada program untuk visiting ke beberapa daerah yang memang itu mereka ada pemetaannya, kayak oh ternyata di daerah sini misalnya di Jakarta itu mana ya, misalnya Taman Lawang gitu. Taman Lawang tuh banyak nih yang emang baik populasi beresiko di situ, jadi mereka keluaran. Nah itu juga selain memang tadi di lokalisasi, ternyata memang sejauh mana fasilitas kesehatan primer dalam hal ini puskesmas itu bisa bergerak cepat dan juga melakukan visiti secara aktif. Jadi untuk lokalisasi perlu dipandang dari berbagai sisi, tapi kalau dari sisi HIV/AIDS itu akan memudahkan penjangkauan ke populasi berisiko. Tapi tentunya kayak di Doli itu menjadi kewenangan pemerintah daerah dan sejauh mana pemerintah daerah melakukan kajian terhadap positif dan negatifnya. Jadi itu emang nggak cuma isu HIV tapi lintas sektor. Terus untuk mohon maaf, udah kelar lagi. halo. Oke, silakan lanjutkan lagi Kak. Ya, jadi yang terakhir dari siapa? Dari Kak Farah. Dari Farah ya, di Universitas Dari NU. Nadatul Ulama ya, Surabaya. Nah, jadi sejauh mana sih pencapaian SDGs 2030? Jadi kalau misalkan kita lagi lomba lari, kita lagi lari 10 km, ini tuh kita baru ada di etapa-etapa awal. Jadi kayak ini 2015 launching si SDGs, 2017 baru ada perpresnya. Belum ada rencana aksi di daerahnya gitu. Terus sekarang juga lagi mau pembahasan RPJMN 2020. Sebenarnya tadi masih jalan panjang banget menuju 17 poin SDGs gitu. Tapi kalau misalkan dilihat dari sekarang, Indonesia itu masih on the track untuk pencapaian SDGs-nya gitu. Dan juga sekarang kalau kita lihat kayak kalau BEM itu ada proker, apa sih di negara kita prokernya dalam 5 tahun terakhir misalkan itu namanya RPJMN. Nah
di RPJMN pun di poin SDGs ini tercermin nih dalam RPJMN-nya gitu. Misalkan untuk karena saya basicnya gizi ya, misalkan kayak angka stunting itu, menurunkan angka stunting untuk balita itu ada di poinnya RPJMN kayak gitu. Jadi masing-masing tuh udah ada ini SDGs, ini cantolan di RPJMN-nya, dan udah tahu ngukurnya kayak gimana. Misalkan ngukurnya pakai Risetdas atau ngukurnya pakai Susenas. Jadi itu udah ada toolsnya sendiri gitu. Jadi sejauh ini sih untuk pengarus utamaan SDGs itu udah cukup baik di Indonesia. Udah dari visi misinya Presiden Nawacita dituangin ke RPJMN, terus juga itu bisa di-track pencapaian SDGs-nya gitu. Cuma kalau ini SDGs itu emang pencapaian sampai 2030, kita masih di tahap awal, masih membangun sistemnya. Itu sih kurang lebih. Oke, terima kasih Kak Eki atas jawabannya. Mungkin kita tanyakan langsung ke yang penanya ya. Mungkin dari Kak Abi. Kak Abi, masih ada Kak Abi? Oke, Kak Abi, apakah udah paham dengan apa yang disampaikan sama Kak Eki tadi, Kak Abi? Halo, Kak Abi? Masih di sini kah? Oh, iya Kak. Gimana Kak? Ya, halo. Ya Kak. Ya, udah sedikit paham sih. Apa ya? Jadi tetap ya, Kak, untuk GSHA ini tetap ada kaitannya dengan SDGs karena dia tuh membantu dalam sektor health-nya ya, Kak ya. Untuk poin ketiga di SDGs itu. Dan juga memang cara pencapaiannya GHSA dan SDGs itu sama kayak kemitraan, terus juga kayak koordinasi lintas sektor itu tetap. Jadi kayak ruhnya SDGs itu ada di GHSA-nya juga. Gitu. Oke. Kalau perbedaannya ada nggak sih? Gimana Kak? Oke Kak Eki, kalau perbedaannya ada nggak Kak kalau itu dari Kak Abi? Kalau perbedaannya pasti ada ya. Jadi yang satu ngomongin global health, yang satu ngomongin SDGs. Nah, jadi kalau perbedaannya, jadi kalau GHSA ini kan fokusnya salah satunya ke penyakit ya. Dia fokus ke penyakit, terus melebarkan sayap ke kita melihat penyakit sebagai sesuatu yang dipengaruhi oleh determinan-determinan yang lain, lingkungan. Tapi kalau SDGs itu melihatnya gimana caranya supaya dunia ini bisa jadi lebih baik gitu. Jadi dunia itu jadi lebih baik karena ada salah satunya itu ada 17 goals yang diraih. Nah, salah satunya itu kesehatan. Jadi kayak memang pola pikirnya agak beda sih tujuannya. Karena yang satu mau dunia yang lebih baik dengan salah satu goals-nya itu kesehatan, yang satu itu kesehatan dan ingin melihat kesehatan dari berbagai perspektif, dari berbagai sudut pandang, kayak dilihat dari segi animal, misalkan dilihat dari segi lingkungan, dan lain-lain. Jadi gitu sih untuk global health dan SDGs. Oke. Itu Kak Abi mungkin sudah bisa dipahami Kak Abi? Ya, alhamdulillah. Terima kasih ya. Oke, terima. Ya sama-sama Kak Abi. Kita lanjutkan juga, kita nanya responnya dari Kak Yohan ya. Kak Yohan, bagaimana dengan jawaban yang disampaikan Kak Eke tadi? Alhamdulillah paham. Oke, disampaikan lewat chat ya. Dan selanjutnya Kak Farah, mungkin bagaimana Kak Farah? Sudah Kak, cukup. Oke, terima kasih. Oke, mungkin itu kalau masih ada pertanyaan dari teman-teman, kita masih buka. Kalau tidak, mungkin kita akhiri webinar kita pada malam hari ini. Saya kasih waktu
untuk bertanya. Kalau tidak ada lagi, kita oh ya masih ada satu orang penanya.